selamat datang kembali di Dialog Mahasiswa dari mahasiswa tentang segalanya. Sebelumnya perkenalkan aku Windy Betiani dari Manajemen Angkatan 2024 yang kali ini berkesempatan mengisi podcast dengan tema bisnis sambil kuliah. Tentunya aku nggak sendiri teman-teman. Aku ditemenin bareng mahasiswa yang sangat luar biasa dan tentunya dia tuh nggak cuma sibuk kuliah, tapi juga sukses ngembangin bisnisnya sendiri. Langsung aja kita ngobrol dan kenalan bareng kami ya. Halo kami ya. Nah, sebelumnya boleh perkenalan nggak Kak? Boleh, dari mana, jurusan apa, semester berapa, dan sekarang lagi sibuk apa sih Kak? Oke, halo. Perkenalkan, nama aku Mia Halina dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian. Saat ini aku alhamdulillah sudah menempuh masa studi di semester 8. Jadi sekarang lagi nunggu wisuda. Untuk kesibukannya sekarang masih sibuk di bisnis buket. Alhamdulillah masih berjalan sampai sekarang. Nah, berarti sekarang masih nunggu ya Kak? Masih nunggu ya. Ya. Ya, semoga. Ngomongin soal bisnis nih Kak. Kakak mulai bisnis tuh dari kapan sih Kak? Oke, mulai bisnis ya dari semester 2. Semester 2. Ya, semester 2. Berarti masih muda banget Iya, ya, kayak masih masuk. ya masih masa-masanya untuk mengenal dunia kampus lah. Iya betul. Tapi itu hebat banget sih Kak, Kakak udah mau ngambil resiko. Dan kalau untuk ngejalanin bisnisnya Kakak dari semester 2 atau gimana? Jadi untuk membuat buketnya itu belajarnya itu dari semester 2 otodidak. Terus untuk memulai brandnya itu dari semester 3. Untuk memulai jualan, membuat Instagram, konten-konten itu dari semester 3. Jadi sambil kuliah, pulangnya itu bikin buket, terus dikontenin, terus di-upload, jualan-jualan kayak gitu. Kadang juga kalau misalkan ada di universitas yang dekat ya kayak UIN, terus kayak di SMK-SMK atau di SMA-SMA terdekat di sana di tempat tinggal gitu. Suka jualan, jadi suka OTS gitu, on the spot jualan di sana gitu. Karena apa? Karena supaya membangun branding gitu. Iya, karena emang branding is Iya, everything sih Kak. ya betul betul betul. Terus kalau misalkan boleh tahu nih Kak, Kakak kan mulai jualan tuh dari semester 2 semester 3 Ya, sampai sekarang ya Kak? ya alhamdulillah sampai sekarang. Alhamdulillah banget. Dan kalau boleh tahu nih, tantangan Kakak di selama perjalanan bisnis itu kan pasti mengatur waktu nih Iya ya. apalagi kalau misalkan Kakak sambil kuliah, gimana sih, cara Kakak untuk mengatur kuliah, tugas, sama bisnis? Oke, kuliah, tugas, bisnis, ditambah organisasi, satu lagi. Organik Iya, organisasi juga, ya alhamdulillah. banget Kak. Kemarin itu pada saat masa perkuliahan itu aktif di organisasi di UKM, di himpunan, sama di fakultas juga di BEM gitu. Ya alhamdulillah. Eee, untuk tantangannya itu, karena semester 1, 2 itu masih masa-masanya pengen mengenal kampus ya. Iya. Jadi memang belum terpikirkan ke arah, "Wah pengen punya uang nih," gitu, "Wah eee, pengen bisnis nih," gitu. Nah semester 3 masuk organisasi sambil bisnis. Jadi ketika udah mulai kuliah ada waktu senggang 1 jam atau 2 jam itu pulang dulu, terus bikin buket dulu. Karena memang, rumah itu dekat sama kampus, sekitar 5 menit jaraknya gitu, ya. Jadi itu adalah poin plusnya gitu. Iya betul. Ya, jadi digunain aja gitu kesempatan waktu luangnya buat bikin buket tapi jadi uang gitu. Iya betul banget. Asalkan kayak kita tahu prioritas, nggak ya harus didahulukan dulu ya Kak. Iya, karena memang kemarin juga alhamdulillahnya dapat KIP kuliah juga. Kalau boleh tahu nih Kak, soal KIP kuliah nih, Kakak tahu dari mana dan, Kakak tahu UNWIM tuh di mana? Oke, awal mulanya itu nggak akan kuliah ya kemarin itu. Jadi memang, karena dekat juga dengan kampus, jadi tahu gitu bahwasannya ada KIP kuliah di UNWIM ini. Dan kebetulan memang yang dekat itu kan pertanian atau kehutanan ya. Iya, betul. Dari SMK-nya itu SMK Pertanian, jadi lanjutnya ke, UNWIM di pertaniannya lagi gitu. Jadi karena dari SMK-nya udah punya KIP gitu ya, jadi dilanjutkan pakai KIP kuliah gitu di Fakultas Pertanian gitu. Jadi, ayo teman-teman gitu ya, kalau misalkan dari adik-adik gitu ya yang pada nonton gitu, pada mau kuliah gitu, atau yang deket-deket gitu ya, yang wilayah Tanjungsari atau wilayah Sumedang gitu kan ya. UNIM itu menerima KIP kuliah dan kuliahnya juga pasti banyak banyak, tapi bukan, apa ya, bukan di pertanian aja gitu, di Fahutan, di PEB, di teknik juga ya ada tuh, semuanya ada gitu. Jadi, bisa memilih lah gitu, nggak terpatok di pertanyaannya aja. Iya Cuman betul. memang
kitanya aja sih yang harus, memaksimalkan waktu luang gitu. Tapi karena memang kemarin itu di agribisnis di jurusan itu memang banyak waktu luangnya gitu ya, jadi, apa ya, cari kesibukan lain gitu. Supaya apa, supaya produktif gitu ya perempuan gitu. Betul banget. Ya supaya enggak terbuang sia-sia aja gitu Tetap waktunya. hebat sih organisasi, tugas, kuliah, sama bisnis bisa ngatur waktunya dengan baik. Nah, di salah satu itu nih Kak, kan banyak banget ya kegiatan Kakak ya. Kakak pernah sempet nggak sih kayak kepikiran buat, "Aku capek nih, pengen nyerah aja," gitu? Ya kalau Kayak capek tuh pasti ada ya, ada terus oke, ya kalau capek. Tapi memang, semester 1 2 itu, mencoba untuk apa ya, untuk, ini dulu di kampus lah gitu ya, di organisasi atau di kepanitiaan-kepanitiaan gitu kan, mendekatkan diri dulu di kampus gitu. Nah untuk semester 3 4 5 sampai 8 itu memang pikirannya itu udah ke mana-mana gitu. Jadi ya, ya udah gitu kan ini jalannya, ini udah ada, eee, jalurnya gitu ya, gitu kan. Ini ada prosesnya gitu, perjalanannya seperti ini, ya nikmatinya juga nanti kan sama diri sendiri, tuh ya. asalkan kitanya enjoy ya, kayak memulai semuanya asalkan kita mau, ya enjoy, peluang sekecil apapun bisa jadi besar ya Kak. Iya betul itu adalah kuncinya. Iya, betul banget. Nah, kalau misalkan soal bisnis Kakak nih, pasti kan nggak jauh-jauh dari modal, untung, ruginya. Nah, kalau boleh tahu nih, dan mungkin teman-teman juga kayak penasaran nih Kak ya, modal pertama buat bangun bisnis Kakak tuh dari mana sih? Dan apa berapa lama gitu untuk balik modalnya nih Iya. kembali? Terus apa Kakak pernah ini nggak, rugi atau kayak gimana? Oke, kalau untuk di modal sendiri itu dulu pernah memodal itu Rp200.000, tapi memang cukup untuk beberapa buket. Karena memang bukan custom, tapi memang ready stock di order gitu. Misalkan, kita sesuaikan dengan ready stock atau bahan yang ada di rumah aja gitu. Nah untuk keuntungan itu, kalau untuk buket itu relatif ya. Jadi buket tuh mau sekecil apapun atau mau sebesar apapun, itu gimana dari branding kitanya. Kalau misalkan brand kitanya udah besar atau brand kitanya pengen dibesarin nih gitu kan dari, segi tempatnya gitu ya, ya itu pasti bakal mahal. Jadi bisa lebih dari apa ya, lebih dari buket-buket yang, eee, khalayak ramai lah gitu ya. Nah kalau untuk yang rugi itu pernah rugi, cuman di bunga asli. Oh, Kakak juga selain Iya, bunga bunga asli. juga ada? Perputarannya itu di bunga asli itu cepet sebetulnya. Jadi kalau misalkan mau untung banyak nih ya gitu ya, apalagi mahasiswa ya cari cuan gitu ya, temen-temen boleh gitu kan jualan bunga asli gitu, karena apa? Karena perputarannya cepet. Cuman dari kitanya tuh harus semangat gitu, kayak kitanya harus apa ya, harus bisa berpikir bahwasanya kalau misalkan nih daerah ini sepi gitu ya, nah kita tuh harus bisa langsung punya planning lain, "Ya udah ya, ayo kita ke sini aja," gitu. Misalkan kita jualan di daerah Tanjung Sari itu kurang misalkan prospeknya gitu. Nah, kita harus punya planning lain. Misalkan kita, pindah aja yuk ke Jatinangor gitu, atau misalkan kita cari tempat-tempat yang memang banyak orang ramai gitu. Jadi kayak event atau misalkan, target pasarnya itu di, pasar Unpad atau pasar Minggu, kan banyak orang ya gitu. Iya, betul. Jadi walaupun memang momentumnya, pasar Minggu, pasar Unpad gitu ya, tapi di situ teh pasti bakal ada gitu yang beli. Jadi perputarannya itu cepet, cuman ada kalanya memang rugi untuk di bunga asli, karena bunga asli itu kan bertahannya tidak lama ya. Iya, betul. Terus juga kalau misalkan kepanasan gitu ya, layu gitu, jadi turun harga gitu. Jadi nilainya itu udah turun gitu. Jadi ya itu adalah ruginya gitu. Dulu pernah rugi itu waktu lebaran. Ruginya itu yang harusnya omsetnya sekian itu kurang 500.000. Jadi Itu ya gitu ya, banget loh. ya lumayan ya. Kalau diuangin ya lumayan. Apalagi kalau mahasiswa ya gitu kan. Lumayan buat main gitu ya. Sendiri juga. Modal sendiri alhamdulillah. Nah, kalau misalkan boleh tahu, siapa tahu nih teman-teman juga mau order ke Kakak nih. Iya. Kakak promosinya lewat apa nih? Lewat, Instagram kah? Atau mungkin mulut ke mulut atau di event-event pasar gitu? Oke, kalau untuk promosi itu ada di Instagram, jadi Instagram-nya ada Galeri Beki, galeri titik Beki, BQ ya, jadi L-nya ada Ah, satu. ini aja ya Ya, nih, nanti ditulisin di sini di bawah Galeri Beki gitu, untuk WA-nya ada di link bio-nya, jadi teman-teman bisa langsung tap-tap order gitu. Untuk harga-harganya itu udah disantumkan di
sorotan juga ada di katalog WA-nya. Oke, buat teman-teman yang mau nih order ke Kakaknya boleh banget kepoin Instagramnya aja ya. Mahasiswa Unwim apalagi gitu ya. Ada diskon kali ya Kak ya untuk mahasiswa Unif? Ya kemarin juga sempet danusan sama mahasiswa ya, jadi open danusan juga. Kalau misalkan dari mahasiswanya atau misalkan dari UKM gitu ya, mau danusan gitu, bisa bisa banget itu. Lumayan keuntungannya. Kalau untuk organisasi ya, tapi Iya, kalau untuk individu ya itu beda lagi. bisa dibicarakan itu di belakang. Oh, open sponsorship juga. Iki banyak banget Kak. Ya, open sponsorship. Jadi memang apa ya, supaya menarik daya tarik dan juga personal branding gitu, supaya apa ya, supaya punya nama dan memang nantinya bisa dikenal oleh orang banyak gitu. Karena emang branding tuh nomor 1 ya, apalagi branding produk tuh emang harus dikembangin Ya, biar betul. semua orang tuh, "Oh ada buket ini nih, Ya, bagus," gitu. ya. Tapi kalau misalkan nggak kuliah di Unwim belum tentu juga punya bisnis. Iya, Ya, betul. ya. Karena kuliah di Unwim, karena dekat juga dengan rumah, ya jadi punya bisnis gitu. Ya. Nah, buat teman-teman kalau misalkan, penasaran boleh dikepoin IG-nya, apa tadi Kak? Galeri Beki. Galeri Beki, dan kalau misalkan mau ngepoin Unwim boleh juga di official Unwim. Nah Kak, sebelum kita ke penutupan nih Kak, apa harapan Kakak untuk bisnis dan Unwim ini? Untuk harapannya semoga punya toko. Amin. Amin, ya Allah, semoga cepat-cepat punya toko karena supaya juga membuka peluang kerja untuk teman-teman gitu ya, gitu. Terus untuk harapan Unwim ini tersendiri gitu ya, semoga mahasiswanya semakin banyak, juga kualitas kuantitasnya juga semoga lebih baik lagi. Jangan lupa teman-teman untuk kepoin Instagram apa tadi Kak? Galeri Beki. Galeri Beki dan Instagramnya official Unwim. Jangan lupa untuk daftar dulu juga dan jangan lupa untuk beli buketnya ya teman-teman. Mungkin karena waktunya nggak panjang teman-teman, kita cukupin sekian. Semoga harapan Kakaknya bisa terwujud ya Kak ya. Dan untuk teman-teman di rumah jangan lupa daftar ke Universitas Winaya Mukti dan jangan lupa juga untuk beli buketnya di Galeri Beki. Galeri Tiduk Beki. Sebelumnya terima kasih banyak ya Kak ya udah mau nyempetin waktunya datang ke Dialog Mahasiswa. Akhirnya terima kasih banyak juga karena udah diundang ke sini. Iya, sama-sama. Dan episode kali ini mungkin dicukupkan sekian karena waktunya yang sangat terbatas. Semoga kita bisa bertemu lagi di next episode. Dadah guys. Kita hampir mati dan kau selamatkan aku dan ku menyelamatkanmu. Sekarang aku tahu cerita kita tak jauh berbeda, but ditambah the world. Sometimes how wonderful. Namun suratmu kan ku ceritakan ke anak-anakku nanti bahwa aku pernah dicintai with everything you are. For yes I am with everything you are. Wajahmu yang beragam rupa pastikan ku tak sendiri.